Manchester United bidik Bryan Mbeumo sebagai pengganti Rashford. Manchester United tengah mempersiapkan langkah besar di bursa transfer musim panas dengan membidik Bryan Mbeumo dari Brentford sebagai pengganti potensial Marcus Rashford. Mbeumo yang mencetak 20 gol dan 7 assist di Premier League musim 2024-2025 menjadi salah satu pemain paling menonjol dan kini masuk radar klub-klub papan atas Inggris. Dengan kontraknya yang tersisa 1 musim, Brentford menghadapi dilema besar, menjual sang pemain sekarang atau kehilangan dia secara gratis tahun depan. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, melihat Mbeumo sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan yang tengah berbenah. Dengan kepergian Rashford yang kian mendekati kenyataan dan masa depan Alejandro Garnacho yang belum pasti, Amorim mencari pemain dengan fleksibilitas tinggi seperti Mbeumo yang mampu bermain di semua posisi lini serang. Brentford mematok harga sekitar 50 juta pound sterling untuk Mbeumo, nilai yang masih dianggap masuk akal mengingat kontribusinya musim ini. Real Madrid selangkah lagi rekrut Alvaro Carreras. Real Madrid hampir menyelesaikan transfer Alvaro Carreras dari Benfica, menurut laporan Fabrizio Romano. Bek kiri berusia 22 tahun ini sebelumnya merupakan produk akademi La Fabrica dan kini siap kembali ke Santiago Bernabeu setelah sempat berkarier di Manchester United dan Benfica. Carreras telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Los Blancos dan kedua klub sedang merampungkan kesepakatan nilai transfer. Kembalinya Carreras diharapkan memperkuat lini belakang Madrid, terutama dalam formasi 3 bek yang diusung oleh pelatih baru, Xabi Alonso. Carreras dikenal sebagai bek yang fleksibel, mampu bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah, sesuai dengan kebutuhan taktik Alonso. Penampilannya bersama Benfica di Liga Champions menunjukkan kualitas teknis dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi. Dengan harga transfer yang diperkirakan mencapai 924 miliar rupiah, Madrid berharap dapat menurunkan angka tersebut sebelum kesepakatan final tercapai. Kembalinya Carreras bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan makna emosional bagi sang pemain yang kembali ke klub masa kecilnya. Lily Pali, pesimis timnas Indonesia, mampu kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain senior timnas Indonesia, Stefano Lillipali, mengaku pesimis terhadap peluang tim Garuda untuk mengalahkan Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lillipali menilai Cina memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih baik, sehingga Indonesia harus bekerja ekstra keras. Meski begitu, ia berharap para pemain tetap tampil maksimal dan memberikan kejutan. Menurut Lillipali, pertandingan melawan Cina pada 6 Juni 2026 di Stadion GBK akan menjadi ujian berat. Ia menekankan pentingnya fokus dan semangat juang tinggi dari seluruh pemain. Jika tidak, kata Lillipali, Indonesia bisa kehilangan peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Alejandro Garnacho jadi target ambisius Napoli di bursa transfer. Napoli menunjukkan minat serius untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manak, dijadwalkan bertemu dengan pihak United untuk membahas kemungkinan transfer pemain sayap asal Argentina tersebut. Garnacho, yang berusia 20 tahun, dinilai memiliki potensi besar dan bisa menjadi tambahan berharga bagi lini serang Napoli yang ingin mempertahankan dominasi mereka di Italia dan bersaing di Liga Champions. Meskipun memiliki bakat menjanjikan, Garnacho kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Manchester United. Pelatih Ruben Amorim telah memberi lampu hijau untuk kepergiannya, membuka peluang bagi Napoli untuk merekrutnya. Namun, harga transfer yang diperkirakan sekitar 50 juta sterling menjadi tantangan tersendiri bagi Napoli. Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ini bisa menjadi langkah positif bagi karier Garnacho dan memperkuat skuad Napoli di bawah asuhan Antonio Conte. Rafael Struijk resmi dilepas Brisbane Roar. Karier baru menanti. Rafael Struijk resmi dilepas oleh klub Australia Brisbane Roar setelah kontraknya tidak diperpanjang usai hanya 1 musim bermain di A-League. Penyerang timnas Indonesia itu bergabung sejak September 2024, namun hanya tampil dalam 10 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Minimnya kesempatan bermain sebagai starter dan ketatnya persaingan di lini depan membuat kontribusi Struijk kurang maksimal selama di klub tersebut. Meski dilepas, Struijk tetap menjadi andalan di timnas Indonesia dan kini berstatus bebas transfer. Peluang terbuka lebar baginya untuk melanjutkan karier, baik di Asia, Eropa,
maupun pulang ke Indonesia. Dengan usia yang masih 22 tahun dan kemampuan individu yang cukup menjanjikan, Struijk diyakini masih punya masa depan cerah di level klub maupun internasional. Jack Grealish masuk radar Nottingham Forest di musim panas. Nottingham Forest dikabarkan tertarik merekrut Jack Grealish dari Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu dinilai cocok untuk memperkuat lini serang Forest yang membutuhkan kreativitas tambahan. Grealish mengalami penurunan performa di City dan berpeluang mencari tantangan baru demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Manchester City sendiri tengah merombak skuad setelah musim tanpa gelar dan bersedia melepas beberapa pemain, termasuk Grealish. Jika transfer terwujud, Forest bisa memanfaatkannya untuk menggantikan Morgan Gibbs-White yang diminati klub lain. Grealish diharapkan bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Barcelona sepakati kepindahan Ansu Fati ke AS Monaco. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Ansu Fati ke AS Monaco dengan opsi pembelian sekitar 20 juta euro. Penyerang berusia 22 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah pelatih Hansi Flick meski bebas cedera sepanjang musim. Frustrasi karena minimnya kesempatan bermain, Fati memutuskan mencari peluang baru demi menghidupkan kembali karirnya. AS Monaco menjadi pilihan utama didukung oleh pelatih Adi H yang tertarik merekrutnya. Barcelona berharap kesepakatan ini dapat mengurangi beban gaji klub, mengingat Fati menerima sekitar 6 juta euro per tahun. Saat ini, sang pemain sedang berlibur di New York sambil menunggu proses administrasi selesai. Transfer ini menandai langkah penting bagi Fati untuk kembali menemukan performa terbaiknya di Liga 1 bersama Monaco. Chelsea kejar Marc Guehi usai lolos Liga Champions, siap tebus 70 juta sterling. Chelsea mempercepat upaya merekrut kembali Marc Guehi dari Crystal Palace setelah memastikan tiket Liga Champions musim depan. Bek 24 tahun ini yang dijual ke Palace pada 2021 seharga 18 juta sterling, kini dibanderol sekitar 70 juta sterling. Guehi tampil impresif bersama Palace dan timnas Inggris, serta baru saja membantu klubnya menjuarai Piala FA. Minat juga datang dari Manchester United, Newcastle, dan Inter Milan. Namun Chelsea berada di posisi kuat berkat statusnya sebagai klub masa kecil Guehi dan partisipasi di Liga Champions. AC Milan tunjuk Iglitare sebagai direktur olahraga baru. AC Milan resmi mengumumkan penunjukan Iglitare sebagai direktur olahraga tim utama. Tare yang sebelumnya menjabat di Lazio selama lebih dari 15 tahun. Dikenal karena kontribusinya dalam meraih 3 gelar Coppa Italia dan 3 Supercoppa Italiana. CEO Milan, Giorgio Furlani, menyatakan bahwa Tare adalah sosok yang tepat untuk memulai era baru. Klub dengan visi internasional dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Italia. Tare menyatakan kebanggaannya bergabung dengan Milan dan berkomitmen untuk membawa klub kembali ke puncak sepak bola Italia dan Eropa.